Bab 9, Hukum tersembunyi, tak ada kehidupan yang berdiri sendiri. Manusia sering membangun narasi bahwa kekuatan berasal dari kemandirian, bahwa berdiri sendiri adalah tanda kemajuan, bahwa tidak bergantung pada siapapun adalah simbol kekuasaan. Biologi tidak pernah bekerja seperti itu. Sejak awal kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Kehidupan selalu saling meminjamkan fungsi, saling menyambung kekurangan, dan saling mengisi batasan masing-masing. Mikroba adalah makhluk pertama yang menyadari fakta tersebut bukan sebagai nilai moral, tetapi sebagai strategi bertahan hidup. Hukum ini sederhana. Tidak ada organisme yang memiliki segalanya dan tidak ada organisme yang mampu bertahan tanpa kehadiran yang lain. Kemandirian total adalah ilusi. Ketergantungan total adalah realitas biologis. Sel tak bisa hidup sendiri. Bahkan organisme paling sederhana pun memerlukan nutrisi dari lingkungan serta gas yang diproduksi organisme lain. Mereka juga membutuhkan kadar keasaman atau pH yang dijaga spesies tertentu, enzim yang hanya muncul melalui interaksi, dan kondisi kimia yang tidak mungkin tercapai secara individual. Sel hidup bukan karena ia lengkap, tetapi karena ia tidak lengkap. Kekurangan inilah yang memaksanya berinteraksi. Jaringan kehidupan terbentuk dari kekurangan, bukan kelimpahan. Bumi bukan tempat di mana organisme dapat berdiri sendiri. Bumi adalah jaringan yang terbentuk dari respirasi mikroba, fotosintesis bakteri, penguraian jamur, pertukaran gen antar spesies, dan simbiosis yang tidak terlihat. Tidak ada organisme yang memproduksi semua yang dibutuhkannya. Semua adalah pecahan dari sesuatu yang lebih besar. Saling bergantung bukan kelemahan. Itu adalah arsitektur dari ekosistem kehidupan. Mikroba tak menjadi dominan karena kesendirian, tapi karena integrasi. Mikroba membentuk lapisan atmosfer, tanah, rantai makanan, komposisi laut, dan bahkan kimia tubuh manusia. Kehebatan mikroba bukan karena mereka kuat, melainkan karena mereka dapat tersambung dengan organisme lain dalam jaringan yang tak terputus. Mereka tidak membangun kerajaan, tetapi mereka adalah fondasi kerajaan tersebut. Setiap makhluk hidup adalah kombinasi dari kehidupan lain. Manusia tidak pernah hidup sebagai satu organisme. Tubuh manusia terdiri atas 50% sel tubuh, 50% sel mikroba, miliaran hubungan kimia antar spesies, ribuan jalur metabolik yang digerakkan mikroba, dan sistem imun yang dibentuk dan diatur mikroba. Manusia menyebut dirinya sebagai individu. Biologi menyebut manusia sebagai ekosistem bergerak. Kemandirian adalah mitos.
ketergantungan adalah fisiologi. Kesendirian menghasilkan kerapuhan. Makhluk yang mencoba berdiri sendiri, rentan, lambat beradaptasi, tidak fleksibel dan mudah runtuh ketika kondisi berubah. Makhluk yang terhubung, lebih kuat, lebih cepat bereaksi, lebih mudah beradaptasi dan mampu mengatasi kekurangan internal. Kekuatan kehidupan tidak pernah muncul dari isolasi, ia muncul dari integrasi. Kehidupan tak memerlukan kepemimpinan, hanya keterhubungan. Tidak ada organisme yang menjadi pusat atau pemimpin, tidak ada yang mengatur jaringan kehidupan. Jaringan itu bekerja bukan karena ada pengendali, tetapi karena setiap organisme memiliki keterbatasan yang membutuhkan organisme lain untuk mengatasinya. Inilah ironi terbesar dalam biologi. Kebersamaan lahir bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangan. Kekurangan itulah yang membuat kehidupan terus bergerak, terus tumbuh, dan terus berevolusi. Hukum berjaringan akan abadi. Kehidupan tidak pernah menjadi perjalanan individu. Kehidupan adalah jaringan yang terbangun dari kekurangan setiap organisme, di mana tidak ada satu pun yang mampu bertahan sendiri. Inilah hukum yang tidak akan pernah berubah. Kemandirian adalah ilusi, keterhubungan adalah hukum. Siapapun yang mencoba hidup di luar jaringan akan hilang. Siapapun yang mampu menyatu dengan jaringan akan bertahan hidup.